Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala hadiniyah wa ala kulli salatu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adamul lahnil kaping pitune ora anane pepelon al mukhilli kang nuskaken bil makna kelawan makna. Wa yaquran kaping 8 yen to ono apa Fatihah apa ono. Wa alla yakuna lan kaping 8 yen to ono apa maca Fatihah ono iku halatal qiyaming dalam tingkah ngadeg fil Fatihah dalam surat Fatiha. Wayus mentong krungu sapa nafsu awak dheweke wong. Wayus men kaping sangane entong krungu sapa nafsuhu awak dheweke wong. Krungu al qiraata ing wacane Fatihah. Wala yatakhallalaha kaping 10 yen to ora nyelani ing Fatihah apa zikrun zikir ajnabiyun kang liya. Perhatikan. Ini bab menjelaskan tentang beberapa syaratnya Fatihah. Kalau kemarin udah saya jelaskan dan kalian tahu ketika sholat itu pertama takbirnya harus benar, takbiratul ihramnya harus benar, cara mengangkat tangannya harus benar, mengucapkan takbirnya juga harus benar. Nah sekarang Fatihahnya juga harus benar. Kenapa? Karena kalau tidak benar nanti sholatnya jadi tidak sah. Makanya ketika kalian sudah mengaji di sini tentang bab Sabina, kitab Sabina, kalau sudah tahu dipraktekkan. Ya, kalau belum tahu sih nggak apa-apa. Contoh kemarin ketika kalian takbiratul ihram. Saya tanya nih, misal sekarang, kamu sholatnya tadi samping siapa? Ajeng. Sambung kanan kamu siapa? Diva. Kamu dengar takbirnya Diva nggak? Kamu takbirnya gimana? Angkat tangannya gini. Terus bilang Allahu Akbarnya, dengar nggak kamu? Kamu sendiri dengar nggak? Hah? Gimana coba? Yang paling pelan kamu bilangnya gimana? Enggak sih, enggak sekeras itu. Ya sok kamu yang paling kecil kamu volume ketika kamu mengucapkan takbir gimana coba? Allahu Akbar gitu. Kamu kesini saya dengar nih. Apalagi yang di sampingnya. Kamu dengar nggak tadi Diva bilang kayak gitu? Waktu sholat. Jeng. Dengar nggak? Ella, sampingnya Ella siapa? Kamu dengar Ajeng takbir nggak? Kamu dengar Ella takbir nggak? Hah? Kamu dengar? Kalau Ella nggak dengar Ajeng. Coba kamu kalau takbir gimana? Takbir ihram. Suara paling pelan kamu lah coba. Hah? Kok aw sih? Masa aw? Gimana? Kamu nggak dengar tadi? Enggak. Harusnya ketika takbir itu minimal diri kita sendiri itu mendengar. Paling kecil suara orang itu ketika takbir Allah atau Allah pasti sampingnya mendengar lah. Diva itu sok paling pelan. Saya di sini aja mendengar. Ya ada jarak berapa? Nih ada setengah meter lebih. Apalagi yang sampingnya sama kali. Hah? Gimana coba? Paling pelan kamu. Apa? Allah. Atau gimana? Coba kalau Firman, gimana kalau Firman? Kamu kalau sholat takbir ihramnya dengar nggak sendiri? Diri sendiri kamu dengar nggak? Ati urat hati. Siapa percuma ngaji kalau dipraktekna. Nanti kamu sholatnya nggak sah. Ya? Mau nih gimana? Kalau saya samping kamu juga nggak denger. Kalau sholat sampingnya Hasan, sampingnya Hasan kamu sholat tadi siapa? Aska, kamu takbiratul ihramnya dengar nggak? Bilang Allahu Akbar, Hasan dengar? Kalau Aska, Hasan dengar nggak? Aska bilang Allahu Akbar. Hah? Benar. Rafi? Zulfi mah suara alon banget. Anggi sih? Suara di masjid ke tadi? Hah? Di rumah. Diva di rumah? Hah? Oh.
Ya, sholat itu dimulai dari ini niatnya sudah tahu. Kemudian takbiratul ihram. Kalian harus mendengar takbiratul ihramnya dan harus paham, ya. Mengucapkannya harus memakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Tidak boleh dibalik Akbarullah, tidak boleh. Tidak boleh ditambahi alif di depannya. Tidak boleh tambahi wawu di tengah-tengahnya dan seterusnya. Ya, praktekkan. Nah, sekarang adalah tentang Fatihah. Fatihah itu syaratnya ada 10. Harus kalian pahami. Tuh, syurutul Fatihati asyrotun. Pertama apa? At-tartib. Harus tertib baca Fatihahnya. Jangan pertama alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin garis siratal ladzi, enggak boleh. Ya. Harus tertib ayat 1 sampai ayat ke 7, ya San? Enggak boleh buat main. Dan bismillah juga harus dibaca. Yang namanya baca itu dengan lisan, jangan pakai hati. Ya. Jangan kayak firman pakai hati takbirnya. Udah dengar pakai hati. Dalam hati ya nggak jadi. Jadi kalau kamu sama Diva pakai hati lah nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wal muwalatu. Dan seterusnya seperti itu. Dari Fatihah, bismillah, alhamdulillah. Kemudian apa? Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, arrahmanir rahim, maliki yaum. Dan seperti yang kedua, yang ketiga apa syaratnya? Wa mura'atu tasdidatiha, dan tasdidnya di dalam Fatihah itu harus direksa, dijaga. Yang harusnya dibaca tasdid ya dibaca, yang tidak ditasdid ya jangan dibaca. Yang ditasdid dalam surat Al-Fatihah apa aja? Alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Coba Diva baca Al-Fatihah. Oh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dibacanya yang benar dan jelas sesuai dengan tasdidnya. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Yang tasdid dibaca tasdid. Nah, kemudian wa alla yaskuta saktatan tawil. Yang keempat itu tidak boleh berhenti ketika membaca Fatihah, baik itu berhentinya disengaja atau tidak dengan tujuan untuk apa? Memotong bacaannya. Contoh misalnya alhamdulillah berhenti. Robbi, nah itu nggak boleh. Berhentinya sesuai dengan petunjuk di dalam Quran itu. Kalau waktunya berhenti ya berhenti. Kalau boleh diwasol, kalau lanjut ya lanjut, tidak boleh seenaknya. Ya. Kemudian apa? Wa qiraatu kulli ayatiha, dan harus membaca semua ayatnya Fatihah termasuk bismillah. Jangan sampai ketika kalian sholat, karena sholatnya cepat, baca Fatihahnya nggak sampai selesai. Kalau kalian sholat sendirian atau sholat berjamaah, baca Fatihahnya harus sampai selesai, dari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nggak boleh cuma ayat, 2 ayat, nggak boleh. Kemudian selanjutnya apa? Wa'adamul lahni bil makna, tidak boleh membacanya itu untuk main-main. Ya, buat mainan misalnya alhamdulillahirabbil alamin, kalau bacanya nggak benar kan jadi kayak di hidung, alhamdulillah, didengungkan, nggak boleh. Karena apa? Ketika bacanya itu dipepelokan atau disalahkan, nanti artinya menjadi salah dan bacanya menjadi salah juga, dan itu nanti berpengaruh terhadap sholatnya. Ketika bacanya salah, sholatnya juga salah dan tidak sah. Karena Fatihah itu termasuk rukunnya sholat. Kemudian apa?
Wa ayyakuna halatal qiyami fil fardi. Nah, itu lagi. Fatihah itu dibaca harus sambil berdiri dalam sholat fardu. Nggak boleh sholat Fatihah itu dibaca ketika sedang duduk misalnya. Nggak ada baca Fatihah. Kalau itu dibacanya ketika sedang berdiri, sedang dalam keadaan sholat. Kemudian wa ayusminga nafsu tuh. Ketika baca Fatihah pun diri kita sendiri itu minimal harus dengar. Ya. Kamu kalau baca Fatihah dengar nggak? Bisa gini. Alhamdulillah. Nggak dengar. Baca aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Walaupun pelan. Itu harus takbiratul ihramnya harus dengar. Baca Fatihah juga harus dengar. Diri kita sendiri minimal. Kalau tangganya juga harus dengar, boleh, enggak juga boleh. Saya enggak yakin nih kalau kalian sholat itu baca Fatihahnya dengar. Takbiratul ihramnya juga dengar. Ya. Anggi, Diva, Ajeng, Ella, Dipa. Ya, Firman. Perhatikan ya. Baca takbiratul ihram itu harus dengar, baca Fatihah juga harus udah jelas tuh. Wa ayyusminga nafsuhu al-qiraata. Harus dengar, nggak boleh nggak dengar. Yang terakhir wa alla yatakhallalaha zikron ajnabiyyun. Yang terakhir itu ketika sedang baca Fatihah tidak boleh disimpan atau dikasih zikir yang lain ketika membaca Fatihah. Misal gini, ketika sholat sedang baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tiba-tiba subhanallah karena kaget ada apa? Ada petir atau ada kilat atau ada apa. Nah, ketika misalnya sedang baca Fatihah, tiba-tiba kaget seperti itu, baca Fatihahnya diulang lagi. Itu sholatnya nggak batal, tapi Fatihahnya diulang lagi. Jangan dilanjutkan. Ya. Udah, bacanya besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.